Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Jejak langkah rombongan tim pertama menuruni lereng gunung di sisi longsoran dengan sangat hati-hati, berusaha mendapatkan petunjuk yang bisa menemukan keberadaan para pendaki yang mereka cari-cari. Setiap tempat dan inci mereka susuri agar tidak ada yang terlewat sedikit pun. Kabar ditemukannya 2 tas yang diduga milik pendaki yang mereka cari memberikan cahaya harapan baru bagi tim pencarian. Semangat kembali membara, tetapi bagi tim kedua juga memberikan ketakutan tersendiri lantaran beberapa kali mengalami peristiwa ganjil yang tidak masuk akal. Gangguan dari entitas alam lain. Hari sudah beranjak gelap. Mereka beristirahat karena sudah cukup kelelahan. Khawatir jika terus memaksa malah jadi berakibat buruk pada kondisi fisik para tim pencari. Di dalam yang dingin, terlihat seseorang yang sedang berdiri menghadap ke arah puncak gunung. Agus pikir itu adalah salah satu anggota timnya. Tanpa pikir panjang, pria itu menghampirinya, mengajaknya masuk ke dalam tenda. "Kamu ngapain di sini? Gak baik malam begini di luar. Lagi sampai melamun. Ini di tengah hutan. Ayo tidur. Besok kita akan lanjutkan pencarian," ujar Agus pada pria itu ketika jarak di antara mereka sudah terpangkas. "Saya mau pulang," jawab lelaki bertumbuh tinggi, tegap, dan berambut ikal agak gondrong itu. Tatapan matanya kosong. Wajahnya pun terlihat pucat lelah. Agus mendesah. Pandangannya juga mengikuti kemana arah tatapan pemuda itu terfokus. "Kamu lelah?" "Iya, saya lelah. Saya ingin ketemu keluarga saya. Saya kangen." Suara pria itu terdengar bergetar, membuat hati Agus sedikit kurang nyaman. Ada perasaan melas dan simpati yang begitu dalam pada pemuda itu. Sebagai seorang yang terbiasa bekerja jauh dari keluarga, Agus paham rasanya terpisah jarak begitu lama dengan orang yang dikasihi dan dicintai. Tak dapat dipungkiri, jika rindu kerap menyiksa batin, mencacah naluri kepemimpinan dalam keluarga kecilnya. Namun tanggung jawab sebagai seorang tim penyelamat mengharuskannya meninggalkan mereka dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. "Besok kamu boleh pulang kalau lelah. Saya tidak mau memaksa kamu." "Terima kasih. Bantu saya pulang. Saya ingin berkumpul dengan keluarga saya." "Baiklah." Agus berjanji untuk hal itu. Dia pun kembali mengajak pemuda itu masuk tenda dan tidur bersama. Pagi usai sholat subuh dan mengganjal perut dengan menu seadanya, sesuai janji semalam mereka turun gunung, tetapi tidak langsung menuju kampung Cimanik, melainkan sembari menyusuri tiap sisi yang mereka lewati. Siapa tahu bisa menemukan titik terang lainnya. Tanpa dikomando, pemuda yang diketahui bernama Thomas berjalan mendahului yang lain. Agus agak terkejut. Anak buahnya tiba-tiba mendahuluinya tanpa izin. Tapi pikiran buruk ditepisnya. Bisa jadi dia lebih tahu medan di depan mereka. "Kok kita kemari, Tom? Itu di depan jurang," tegur Agus kala mengetahui langkah Thomas mengarah pada jurang yang besar dan dalam di depan mereka. Thomas menghentikan langkah, lalu menoleh pada rombongan yang tertegun di belakangnya.
Tatapan matanya penuh pengharapan, seakan memohon agar mereka mau mengikuti langkahnya menuju bagian bawah jurang. "Kamu yakin mau turun ke bawah? Bukankah kamu ingin pulang?" tanya Agus berusaha membuang rasa penasarannya, berharap jawaban pria itu bisa diterimanya. "Ini kita sedang cari pendaki yang hilang kan? Ayo turun. Bisa jadikan di bawah ada salah satu dari mereka." Thomas malah balik bertanya, membuat Agus dan lainnya tercekat. Benar. Bisa jadi di bawah sana kan kemungkinan selalu ada. "Baiklah, ayo kita turun. Hati-hati dan jangan sampai terpencar. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama," kata Agus setelah berpikir selama beberapa detik. Thomas tersenyum kecil mendengar keputusan yang diambil oleh Agus. Ada secercah harapan yang tersirat dari bola matanya yang redup itu. Menuruni bibir jurang yang bercadas membuat insting waspada meningkat. Sedikit saja salah langkah, bebatuan bisa terlepas dan terjatuh hingga ke bawah. Tumbuhan semak dan perdu belum tentu kuat menahan bobot tubuh mereka, andai saja terjatuh. Dan bisa dipastikan, sampai di bawah hanya tinggal raga tanpa nyawa. Cukup lama, hingga hampir sejam lamanya menuruni lereng berjurang itu. Hingga tiba di dasarnya, Thomas seolah tanpa lelah terus melangkah, bahkan terlihat lebih cepat dari sebelumnya. "Thomas, istirahat dulu. Kami lelah." "Kamu gak lelah?" pertanyaan Agus menghentikan langkah Thomas. Ada raut kecewa di wajahnya yang oriental. Namun melihat para anggota tim sudah sangat lelah, akhirnya dia pun mengalah. Pemuda itu ikut duduk di antara mereka, meski hanya diam saja, sementara yang lain mengisi waktu sembari mengobrol dan minum kopi. "Yuk, jalan lagi. Sebentar lagi sampai." Thomas kembali berdiri dan melangkah tanpa menunggu rekannya yang lain. Meski agak membuat bingung dan kesal, mereka tetap mengikuti langkah Thomas. Namun, 10 menit kemudian, mereka kehilangan sosok Thomas yang sedari tadi berjalan di depan. "Kemana Thomas, Pak?" Mendengar pertanyaan salah satu anggotanya, Agus tersentak. Bagaimana bisa ada lagi yang terpisah? Ini bencana. Pekerjaan mereka bertambah. Semakin lama dan semakin berat saja. Astagfirullahaladzim. Apa lagi ini? Agus mengusap wajahnya kasar. Frustasi dibuat oleh peristiwa kehilangan yang kesekian kalinya dalam tim yang dipimpinnya. "Bagaimana ini, Pak? Thomas ikutan hilang." Didin ikutan panik mendapati rekannya hilang. "Tunggu sebentar." Agus berpikir sejenak. Kenapa aku gak ingat kalau dari hari pertama gak lihat ada Thomas dalam tim kita? Dia tiba-tiba ada saat kita kemah semalam. Kan juga pasti merasa begitu kan? Semua tampak saling pandang, seolah bertanya satu sama lain. Masing-masing mengedikkan bahu yang disertai gelengan kepala pelan. Gak ada Thomas sejak hari pertama. Lalu tadi siapa? Tanya Didin lirih dengan jantungnya yang seakan berhenti berdetak. Tubuhnya terpaku, tak dapat bergerak sama sekali. Setelah berhasil mengedipkan mata, barulah bisa bergerak lagi. Secepat kilat Agus mengambil keputusan setelah mengingat percakapannya dengan pemuda itu tadi malam. Dia rindu keluarganya. Dia pengen pulang. Mungkin dia salah satu pendaki yang pernah hilang di gunung ini dan belum ditemukan sampai sekarang. Baiklah kalau gitu, kita cari jasad Thomas sekalian, seru Didin tiba-tiba dengan penuh semangat. Jiwa penolongnya kembali bangkit
Tika mengingat kata keluarga. Yakin? Tanya Fahri, rekan seperjuangannya yang lain. Iya. Bukankah kita tim yang memang bertugas mencari dan mengevakuasi korban hilang dan meninggal? Didin mengobarkan api semangat rekannya yang mulai ragu untuk melangkah. Bukan hanya faktor lelah, tetapi juga khawatir akan gangguan makhluk tak kasat mata. Sepakat melanjutkan pencarian, tim menyisir seisi jurang yang memiliki kedalaman hingga puluhan meter itu, menyibak rerumputan dengan ranting kering. Terkadang juga mengorek sampah yang menumpuk. Kayu kering yang dijadikan tongkat pencari oleh Didin membentur sebuah benda berwarna putih. Ketika disibak, alangkah terkejutnya pemuda itu menemukan sebuah tengkorak manusia, lengkap dengan topi safari dan pakaian khas pendaki. Ada pula tas carrier di sisi lain, berjarak sekitar 1 meter dari tempat ditemukannya tulang belulang itu. Woi! Ada tengkorak manusia! Didin berseru sangat kencang hingga terdengar sampai radius puluhan meter. Rekan-rekan yang semula berpencar gegas berlari berkumpul mengitari Didin berserta barang temuannya. Mereka penasaran tulang siapa yang berada dalam jurang yang ditemukan. Sepertinya ini tengkorak sudah lama, Pak, kata Fahri berpendapat. Melihat kondisinya yang sudah tidak berdaging sama sekali dan sebagian tertutup tanah. Warna pakaiannya juga sudah memudar. Perkiraannya sudah lebih dari setahun terlantar di sana. Coba cek, siapa tahu ada identitasnya. Pita Agus. Dengan gerak cepat namun hati-hati, anak buahnya melakukan apa yang dia tugaskan. Mencari identitas yang kemungkinan masih ada pada tengkorak atau tas carrier itu. Sampah dan kotoran dibersihkan, lalu tulang-tulang itu dikumpulkan menjadi satu. Fahri mengamati lekat-lekat pakaian dan ciri yang sekiranya terbayang olehnya. Rekannya sampai terlonjak terkejut mendengar seruannya. Ini tulang punya Thomas. Lihatlah baju, rambut, bentuk rahang, dan sepatunya. Aku yakin ini tulang Thomas. Semua mata menatap Fahri, lalu beralih menatap tulang belulang itu lekat-lekat. Benar, itu sangat mirip dengan Thomas. Jangan-jangan dugaan kita benar. Thomas minta kita evakuasi jasadnya dari jurang ini. Terka Didin lirih. Aku rasa itu benar. Baiklah, kita evakuasi jasad yang hanya tinggal belulang ini naik ke atas. Jangan lupa, dengan tasnya juga. Perintah sang ketua tim. Kantong jenazah yang sedianya disiapkan untuk pendaki yang mereka cari, malah digunakan untuk jasad dan tas carrier milik Thomas. Identifikasi tervalid berasal dari kartu identitas yang ditemukan dari dalam dompet yang tersimpan di salah satu kantong celananya. Thomas, mahasiswa pecinta alam, yang hilang setahun lalu dan belum ditemukan hingga akhirnya arwah pemuda itu sendiri yang menunjukkan jalan di mana jasadnya bersemayam selama ini. Ada rasa senang, haru, miris, dan sedih menjadi satu dalam batin para tim pencari. Bukan yang dicari tetapi malah lebih dulu ditemukan. Tetapi ini adalah sebuah kejutan luar biasa dalam petualangan mereka kali ini. Mantio tidak mengenal lelah mengikuti jejak langkah Adan yang menjadi pemimpin rombongan itu. Padahal sudah cukup jauh dan lama berjalan. Terlebih trek yang dilalui terus menanjak dengan sedikit medan datar di beberapa tempat sepanjang beberapa kilometer. Terus fokus pada ditemukannya sang putri dan membawanya kembali. Dengan begitu, keluarganya akan tetap utuh. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki yang telah rusak.
walaupun mungkin tidak akan seindah dulu. Namun setidaknya, dia harus melakukan apapun yang terbaik bagi keluarga kecilnya. Pak, istirahat dulu. Adan memanggil Mantio yang tetap ingin berjalan maju. Energinya seolah tidak ada habisnya dan tidak mengenal lelah. Mantio menoleh. Sejujurnya dia ingin menolak, tetapi khawatir nanti malah tidak diizinkan ikut naik ke atas. Informasi yang didengarnya tadi, ada 2 tas pendaki yang ditemukan tanpa ada pemiliknya. Bisa saja itu adalah milik putrinya, bukan milik Vika, sahabat Lily. Gelisah, Mantio menunggu tim kembali berjalan. Berkali-kali menghentakkan kedua kakinya ke tanah, sehingga menimbulkan suara tak nyaman didengar. Adan paham maksud gerakan Mantio, namun dia memilih pura-pura tidak tahu. Di pos 2, mereka berjumpa dengan rombongan Agus yang juga sedang menunggu rombongan Catur. Tim Adan tercengang melihat ada 2 kantong jenazah yang dibawa oleh tim Agus. Itu kantong jenazah isinya mayat siapa? Mantio menunjuk kantong jenazah dengan tangan gemetar. Sangat tidak mungkin jika itu putrinya. Tidak mungkin akan seringan dan terlihat sangat kurus. Bukan anakku kan? Tanyanya lagi. Agus menatap setiap pergerakan Mantio, lalu melirik Adan seakan bertanya, siapa yang ikut bersamanya? Adan yang paham langsung menurunkan tangan Mantio, lalu mengajaknya duduk sejenak di atas sebuah kayu tumbang. Dia bukan Lily, Pak. Tim kami yang lain menemukan tulang belulang pendaki yang pernah dinyatakan hilang setahun lalu. Namanya Thomas, mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Bandung. Rupanya jasadnya tidak ditemukan oleh tim SAR kala itu, lantaran terjatuh di dasar jurang. Adan menjelaskan secara perlahan agar Mantio paham. Lalu bagaimana nasib putriku? Tanyanya dengan suara bergetar. Masih dalam pencarian. Insya Allah masih bisa ditemukan, kata Agus ikut menimpali. Hanya 4 orang yang turun ke bawah. Mereka adalah anggota yang memilih berhenti ikut melakukan pencarian. Memang sedari awal mereka adalah tim relawan yang bisa mengambil keputusan berhenti kapan saja. Tetapi mereka menunggu tim Catur turun karena adanya penemuan 2 tas milik pendaki. Tak lama yang ditunggu pun tiba. Mantio juga penasaran dengan isi kedua tas tersebut. Begitu mengenali jika itu bukan milik putrinya, Mantio syok. Jiwanya terguncang. Di mana putriku? Tanyanya lirih. Agus menepuk pundak Mantio, meminta agar pria itu lebih tenang. Jika tidak bisa tenang, maka pulang adalah lebih baik. Tidak, saya mau naik cari putri saya. Mantio tetap pada pendiriannya untuk ikut mencari Lily dan keempat sahabatnya. Catur justru merasa keikutsertaan Mantio akan membawa masalah baru bagi tim. Namun Agus menggeleng. Terkadang keberadaan orang tua korban juga bisa menjadi motivasi untuk ditemukannya korban itu sendiri. Jika Bapak tidak kuat, lebih baik tidak ikut naik. Naik ke atas bukan cuma butuh stamina kuat, tetapi juga kesiapan mental. Sebaiknya Bapak pulang saja, kata Catur. Saya bisa, saya pasti kuat. Mantio tidak mau menyerah. Aku gak yakin deh, bisik Hanan pada Pare, yang kebetulan mereka duduk berjauhan dengan Mantio, Catur, dan Agus. Iya, tapi ya sudahlah, kita lihat saja nanti. Aku malah takutnya kayak Kang Ari, timpal Hanan. Beberapa anggota yang duduk di dekat mereka pun mengangguk samar. Akan ada tantangan baru, dan akhirnya akan menjadi beban baru.
Mereka khawatir tidak bisa membawa pulang Mantio dengan selamat. Madan, pemuda berusia 27 tahun, tengah beristirahat di tepi sungai tak jauh dari desanya. Usai mengambil kayu bakar di hutan. Sembari istirahat, pemuda itu memancing ikan-ikan yang ada di sungai itu. Rencananya bisa untuk makan malam bersama keluarganya di rumah. Baru saja mendapatkan seekor ikan lele, Madan tanpa sengaja melihat jasad seorang pria tersangkut di sebuah batu besar yang ada di tepi sungai. Tepatnya di bawah pohon besar tebing dinding sungai. Mayat siapa ya? Gumamnya lirih dengan tatapan terfokus pada jasad tengkurap itu. Merasa penasaran, Madan mendekati jasad itu, memastikan masih bernyawa atau sudah tiada. Dibalikkan badan, lalu memandanginya sesaat. Masih muda, sepertinya umurnya sekitar 20 tahun. Refleks jemarinya maju, mencari denyut nadi di bagian leher dan bagian lengan. Masya Allah, masih hidup. Tapi sepertinya dia kedinginan. Aku harus cepat bawa dia ke pulang, ujarnya panik saat melihat tubuh itu kebiruan dan keriput. Pakaian yang dikenakan pun basah oleh air sungai. Beberapa bagian tubuhnya terluka, kemungkinan terbentur dari kayu dan batu. Tanpa pikir panjang, karena rasa kemanusiaan, Madan menggendong jasad itu di punggungnya. Susah payah, meski terkadang hampir saja terjatuh. Madan tak putus asa, sampai dia bisa menemukan seseorang untuk membantunya. Membiarkan orang itu di sungai seorang diri, sama saja mempercepat proses kematian pemuda yang dia temukan. Itu siapa, Dan? Seorang lelaki parubaya yang tengah mencangkul di ladang. Rasa penasaran melihat Madan menggendong seseorang. Lelaki itu mendekat, memastikan siapa yang tengah digendong Madan. Siapa, Dan? Ulangnya bertanya. Tangannya menyibak sedikit wajah yang berada di pundak Madan. Masih muda. Bukan orang sini ini mah. Aduh, berat Mang. Bantuin atuh. Lelaki itu segera menurunkan jasad yang ada di pundak Madan. Kemudian mengambil sebatang kayu berukuran sedang dan sarung yang ada di gubuk. Memasukkan ujung bambu ke dalam lubang sarung yang nantinya digunakan untuk menggendong jasad itu. Nemu nih orang di mana, Dan? Di sungai, Mang. Tadi habis cari kayu aku mancing. Bukannya dapat ikan, malah dapat orang. Ujar Madan jujur. Dan, ini bocah kamu tahu siapa? Tanya Supri. Niatnya mengangkat ujung bambu diurungkan. Enggak, Mang. Madan menggeleng. Supri menggeleng. Anak tetangganya walau sudah dewasa masih saja sangat lugu. Kemudian Supri mencari lubang saku celana milik pemuda yang dibawa Madan dan menemukan sebuah dompet berisi identitasnya. Rudi, mahasiswa Universitas Pajajaran. Supri membaca identitas yang tertera dalam kartu itu. Orang jauh ini mah, kok bisa ada di sungai? Gak tahu, Mang. Mungkin orang hanyut, saut Madan singkat tanpa mau berpikir. Ya sudah, ayo kita bawa ke desa. Kasihan, kelamaan kita ngobrol keburu meninggal dia. Lah, yang dari tadi ditanya kan Mamang. Ketus Madan membuat Supri ingin sekali mengetok kepala pemuda itu, tapi diurungkan, karena pada kenyataannya memang dia yang banyak bertanya. Dengan segera, mereka membawa pulang jasad yang ternyata adalah Rudi. Terpapar sinar matahari membuat tubuh Rudi menghangat, dan perlahan kesadarannya kembali. Terkejut sadar berada dalam sebuah sarung yang dijadikan tandu, Rudi hanya bisa diam. Lemah membuatnya tidak bisa berbicara. Dia hanya diam menatap langit yang terlihat cerah. Sepanjang jalan,
Rudi mendengarkan pembicaraan kedua orang beda usia yang membawanya. Dia sudah pasrah. Apapun yang akan terjadi pada dirinya. Lepas dari buto ijo jahat, hanyut di sungai, dan sekarang entah dibawa siapa dan kemana. Dia sudah tidak bisa apa-apa. Ya Allah, selamatkanlah aku. Doa yang terus diulang-ulang sepanjang waktu, berzikir tanpa henti. Mereka membawa Rudi ke rumah Supri. Dia yang akan merawat sementara pemuda itu. Warga mulai berkerumun mendatangi rumah Supri, penasaran dengan sosok pemuda yang dibawa pulang pria itu. "Siapa itu, Mang?" tanya mereka. Supri menjelaskan sedikit siapa pria itu, lalu membuka sarung yang telah diletakkan di atas lantai rumahnya. Subhanallah, Dan, bocah ini ternyata sudah sadar. Supri segera berjongkok, diikuti Madan di belakangnya. "Kamu sudah sadar?" Rudi hanya mengangguk. "Kamu ingat siapa kamu?" Rudi mengangguk lagi. "Alhamdulillah. Ya sudah, istirahat saja dulu di sini. Biar badan kamu sehat dulu baru cerita ya." Supri menyuruh seorang warga memanggil dokter yang bertugas di desa untuk memeriksa kondisi Rudi. Pakaiannya pun sudah diganti oleh Supri agar pemuda itu merasa lebih hangat. "Insya Allah tidak ada yang mengkhawatirkan, tetapi traumanya cukup dalam. Kakinya juga perlu bantuan sangkal putung," ujar sang dokter usai memasang selang infus di bagian kiri Rudi. "Cepat, siapa saja panggil Abah Ulik buat ngurut anak ini," ditanya pada warga yang berkerumunan di rumahnya. Memang pada dasarnya warga kampung itu masih sangat guyup. Beberapa warga segera berangkat menjemput Abah Ulik di rumahnya, seorang sangkal putung yang sudah sepuh di desa itu. "Ini biar istirahat dulu, paling tidak seminggu sampai pulih. Jangan minum susu dan makan daging hewan berkaki 4 dulu, sampai benar-benar pulih." Abah Ulik memberikan arahan dan pantangan selama pengobatan. "Besok saya kesini lagi," kata Abah Ulik lagi. Rudi masih belum bisa dimintai keterangan dari mana dan bagaimana dirinya bisa ada di tepi sungai itu. Pemuda itu ingin sekali bercerita tentang dirinya juga para sahabatnya. Sayang, lidahnya sangat keluh untuk bicara. Beberapa hari berlalu, pencarian tidak menemukan hasil yang diharapkan. 4 kantong jenazah yang awalnya diperintahkan oleh Ki Basri untuk membawa jasad 4 orang pendaki, justru dibawa pulang berisi jasad Thomas dan 3 tas yang ditemukan oleh Gunung Halimunan. Berbagai asumsi kemudian berkembang. Apakah Ki Basri sudah tidak layak menjadi tetua desa? Atau kuncen gunung? Pasalnya apa yang diprediksi Ki Basri sama sekali tidak terbukti. Apa maksudnya coba nyuruh kita bawa 4 kantong jenazah saja? Katanya akan ada 1 yang selamat. Buktinya sama sekali tidak ditemukan mereka, ujar salah seorang tim pencari. Rekannya yang lain manggut-manggut. Paranormal desa itu tidak sesakti dulu. Harusnya dia tahu di jalur mana saja posisi para pendaki itu berada. Sepertinya ini misi tergagal selama karirku sebagai seorang anggota tim SAR. Setidaknya selalu ada hasil yang baik. Tidak seperti ini yang seakan masih tak berujung, ujar Agus lesu. Catur datang mendekat, menepuk pundak pemimpinnya. Terkadang seorang pemimpin pun merasa pada titik terendahnya. Kita tidak gagal, Pak. Masih ada jasad Thomas dan 3 pendaki yang bisa kita bawa pulang, hiburnya. Tapi pendaki yang kita cari sama sekali tidak ketahuan jejaknya. Andai kita bisa menemukan minimal 1 korban saja, itu lebih baik. Agus masih menunduk lesu.
Sudahlah Pak, semoga suatu saat mereka akan ditemukan sama halnya dengan Thomas. Tapi harapan saya, mereka bisa ditemukan dengan selamat. Kamu yakin mereka masih hidup? Kurang juga sih, tapi tidak ada yang mustahil di dunia ini, bukan? Berharap tidak ada salahnya, ujar Catur menenangkan. Pencarian resmi dihentikan karena sudah tiba pada masa tugas tim pencari. Mantu yang kecewa pencarian yang dihentikan memutuskan pergi ke gunung mencari Lily seorang diri, tanpa ada satupun yang tahu jika dirinya nekat menyusuri jalan setapak gunung yang masih diselimuti sejuta misteri itu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.